Baik, selamat malam seluruh anggota Jemaat Hizdak yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini untuk ibadah malam kita. Jadi ada yang sudah bergabung melalui Zoom yang berasal dari California, ada yang dari Indonesia, dan mayoritas tentunya yang berasal dari New Jersey. Dan juga saudara-saudari yang sudah bergabung juga melalui live stream. Ya, jadi pada saat ini kita akan membaca pelajaran sekolah sahabat kita, dan kemudian kita akan berdiskusi, dan juga kemudian ada pokok-pokok doa yang dapat kita doakan. Jadi seperti itulah kira kurang lebih acara kita pada malam hari ini. Untuk memulaikan acara ibadah ini, saya ingin mengundang Ibu Silvana Tombeng Lesar untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Ibu Tombeng. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu. Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha kuasa, kekuatan dan pencipta kami. Terima kasih Bapa pada pagi yang indah di Indonesia dan untuk di New Jersey pada malam hari ini dan California sore hari Tuhan. Engkau dapat mempertemukan kami kembali Tuhan. Ini adalah suatu mujizat indah yang Engkau selalu berikan kepada kami di mana kami dapat berkumpul bersama-sama walau tempat kami berbeda-beda Tuhan. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah malam hari ini Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Rantung dapat kami mengerti dan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terutama berikan kekuatan kepada kami Tuhan melewat pandemi COVID-19 ini Tuhan yang selalu menakutkan kami. Tapi kami tahu apabila kami bersama Engkau, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Berkati kami masing-masing Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik lewat secara langsung maupun live stream, lewat Zoom, biarlah Tuhan berkat yang sama akan kami rasakan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami hanya alaskan kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih Ibu Tombeng yang sudah membawakan doa buka kita. Baik, mari kita mempelajari pelajaran kita sepanjang minggu ini, pelajaran ke-6 ini dengan judul utamanya adalah mengapa penafsiran itu diperlukan. Kita sudah bahas bahwa kita perlu menafsirkan oleh sebab adanya pengaruh-pengaruh dari praduga kita. Lalu tadi malam kita bagaimana penafsiran itu juga dipengaruhi oleh penerjemahan yang kita miliki, jadi Alkitab dengan terjemahannya dan juga tentunya seperti ada revisi dari waktu ke waktu. Dan pada saat ini, pada saat kita menafsirkan Alkitab, maka satu unsur dari dalam Alkitab yang harus kita pelajari juga adalah budaya yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Pada tanggal 21 April, saat ini adalah 5 Mei, pada tanggal 21 April kita juga sudah mempelajari tentang budaya. Tetapi itu adalah budaya kita dalam berteologi. Jadi apa yang kita alami saat ini dapat mempengaruhi teologi kita atau pemahaman kita tentang Allah. Itulah yang kita pelajari pada tanggal 21 April yang lalu. Dan saat ini yang kita pelajari bukan budaya kita yang mempengaruhi teologi kita, tetapi bagaimana caranya kita melihat budaya Alkitab itu dan membantu dengan melihat budaya Alkitab, maka kita dibantu untuk memiliki penafsiran yang benar tentang Alkitab itu sendiri. Nah, mari kita lihat tulisan bacaan kita. Saya akan bacakan. Bacalah Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 32. Di dalamnya Rasul Paulus mencoba menyampaikan pekabaran Injil dalam konteks yang baru. Filsafat budaya Yunani, yaitu filsafat budaya Yunani. Bagaimanakah perbedaan latar belakang budaya mempengaruhi cara kita menguji pentingnya berbagai gagasan? Jadi, bagaimanakah latar belakang ya? Perbedaan latar belakang itu memiliki satu pengaruh bagi kita untuk menguji berbagai gagasan-gagasan yang ada. Mari kita lihat. Saya akan mencoba meringkaskan karena ayat ini cukup panjang, ayat-ayat ini Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 32. Di dalam perikop ini, dalam pasal ini, Rasul Paulus ini sedang berada di Athena. Athena itu adalah pusat filsuf Yunani pada zaman tersebut. Dan pada saat itu dikatakan ayat yang ke-17,
di rumah ibadat, ia bertukar pikiran. He reason out dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan kemudian apalagi di mana saja dia beri senat, dia juga pergi di pasar di setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lainnya berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, kenapa Rasul Paulus harus berargumentasi pertama-tama tentunya dengan orang-orang yang percaya di rumah ibadat, dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang takut akan Allah. Karena di Yunani ini ada begitu banyak ayatnya yang ke-16 katakan, pada saat dia sedih hatinya. Pada saat dia berada di Athena, ayat 16 katakan, dia sedih hatinya karena ia melihat banyak bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, kita lihat di sini, kenapa begitu banyak patung-patung berhala? Karena kalau kita tahu kebudayaan Yunani, maka begitu banyak dewa-dewa Yunani itu yang dipuja ataupun disembah oleh orang-orang Yunani. Untuk dewa kesuburan ada dewanya sendiri. Untuk dewa pengetahuan ada dewanya sendiri. Untuk dewa kebajikan ada dewanya sendiri. Nah, setiap orang Yunani itu akan sujud menyembah dewa-dewa yang mereka anggap itu merupakan dewa yang utama bagi mereka. Dan bagi orang-orang misalnya di dalam Kisah Para Rasul 17 ini berbicara tentang orang-orang daripada golongan Epikurus atau Epikurianism. Dan memang itu satu ajaran filsafat yang dimulaikan oleh Epikurus di tahun 307 BC, 307 sebelum kelahiran Yesus. Nah, bagi golongan Epikurus bahwa hal yang harus dicapai oleh umat manusia itu adalah pleasure. Apa ini kira-kira pleasure ini ya? Satu kenikmatan. Dan orang mendapatkan kenikmatan menurut Epikurus ini apabila mereka itu tidak memiliki ketakutan dalam diri mereka. Jadi apabila kita bebas dari rasa takut, maka kita sudah mencapai kenikmatan hidup. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya ketakutan, tetapi kita akan menikmati kehidupan ini apabila kita bukan hanya hilang dari rasa takut, tetapi apabila kita juga tidak memiliki rasa sakit badan kita. Rasa sakit badan kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak merasa takut dan tidak merasa sakit dalam tubuh kita? Itu dicapai apabila kita mengetahui bagaimana dunia ini bekerja. Jadi mereka untuk mencari kira-kira balance apa yang dapat dicapai agar supaya kita terhindar dari rasa takut dan terhindar daripada tubuh yang sakit. Jadi kita harus mencapai balance, ya, mencapai balance dengan melihat apa yang dunia dapat ajarkan dan juga mengurangi keinginan-keinginan kita. Nah, lawan daripada Epikurus seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini adalah dia juga bertukar pikiran dengan orang-orang Stoa atau Stoicism yang dimulaikan juga pada saat yang bersamaan dengan Epikurus, yaitu dimulaikan oleh Zeno of Citium atau Zeno dari Citium. Nah, bagi Zeno kebahagiaan itu adalah pada saat kita menggunakan pikiran kita. Pada saat kita menggunakan pikiran kita, dan pada saat kita memperlakukan orang lain itu dengan baik. Jadi, inilah yang terjadi. Jadi pada saat kita lihat ada dua filsafat yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus, masing-masing itu akan berargumentasi bahwa filsafat mereka, pemikiran mereka itulah yang terutama. Dan mereka bukan hanya beradu filsafat, beradu pikiran, tetapi mereka juga akan beradu siapa ilah mereka yang lebih dari satu dengan yang lainnya. Ya, siapa yang melebih? Siapa yang lebih kuat? Kalau kami menyembah ilah ini, kami menyembah ilah ini. Dan ilah kami mengajarkan kami ini, ilah kami mengajarkan ini. Dan Rasul Paulus sedih melihat mereka. Lalu kemudian Rasul Paulus datang dan berargumentasi, dan Rasul Paulus menggunakan filsafat juga kepada mereka, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus.
Rasul Paulus, tapi inti daripada yang Rasul Paulus katakan itu adalah apa ya? Dia membawakan bukan tentang dewa-dewa. Yang dia beritakan adalah Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Bagaimana Yesus telah datang, telah mati, dan dia apa ya? Dan dia telah apa? Bangkit. Dia telah bangkit. Allah yang bersama-sama, ya. Dia pada saat Rasul Paulus berdiri di ayatnya yang ke-22 dia katakan, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Itu ayat yang ke-22 ya. Lalu ayat ke-23 Rasul Paulus katakan, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Jadi, mereka mengagung-agungkan dewa-dewa mereka, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga memiliki satu mezbah. Mezbah itu ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan ini yang Rasul Paulus masuk di situ. Rasul masuk. Mari kamu tidak tahu Allah yang tidak dikenal. Kamu tahu, kamu ingin tahu? Dan orang-orang ini seperti khususnya Stoik itu, mereka kan selalu ingin menggunakan otak. Jadi mereka ingin tahu, ya oke, apa itu? Rasul Paulus masuk di situ. Itulah filsafat yang Rasul Paulus masuk di situ. Kepada Allah yang tidak, yaitu apa? Inilah yang kuberitakan kepada kamu, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Rasul Paulus katakan, itu kamu punya dewa-dewa itu ada dalam kuil, dibuat oleh manusia. Tetapi Allah yang tidak kamu kenal itu, dialah yang lebih berkuasa karena dia tidak dikukung di dalam apa? Kuil-kuil. Ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala kepada semua orang. Wah, inilah yang membuka apa ya mata. Dan ini kata intinya, yaitu dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Di sini Rasul Paulus katakan apa? Dari satu orang saja kamu semua ini adalah berasal. Walaupun saat ini kamu berbeda-beda, kamu memiliki filsafat ini, kamu memiliki filsafat ini, kamu memiliki dewa ini, tapi dari satu dewa yang terutama, atau Allah yang tidak kamu kenal, tapi dialah Allah yang utama, tidak ada Allah lain ya. Tapi dari dia, maka kamu semua berasal. Kamu semua berasal dari satu darah. Inilah latar belakang pelajaran kita, dan mari kita baca, ya singkat saja. Mari kita baca ya. Jadi pengetahuan latar belakang budaya Timur Tengah akan sangat membantu untuk memahami beberapa bagian Alkitab. Yang bagian Alkitab. Nah, kita lompat saja baca terus-terusnya. Budaya juga menimbulkan beberapa pertanyaan hermeneutika yang penting. Pertama, apakah Alkitab dikondisikan secara budaya? Apakah Alkitab itu hanya untuk orang pada budaya tertentu, pada masa tertentu? Dan dengan demikian, apakah yang dinyatakannya hanya berkaitan dengan budaya tersebut? Atau yang kedua, atau apakah pekabaran Tuhan yang diberikan di dalam budaya tertentu melampaui, berada di atas budaya tersebut, dan ditujukan kepada semua orang sampai kepada kita pada zaman ini? Lalu berikutnya, apakah yang terjadi jika pengalaman budaya seseorang menjadi dasar dan ujian bagi penafsiran kita terhadap Alkitab? Jadi apakah budaya saya, ini kita hubungkan dengan pelajaran hari Selasa tanggal 21 April. Jadi apakah pengalaman budaya saya itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk memiliki penafsiran yang benar? Tapi dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26, Rasul Paulus memberikan perspektif yang menarik tentang kenyataan yang sering diabaikan ketika orang membaca teks ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan menciptakan kita semua dari satu orang saja. Sementara kita secara budaya sangat beragam, budaya timur, budaya barat, budaya Amerika, budaya Indonesia. Tapi sementara kita berbicara tentang segala kebudayaan itu, berbicara secara alkitabiah,
ada ikatan bersama yang menyatukan semua orang terlepas dari perbedaan budaya mereka. Itu disebabkan karena Tuhan adalah pencipta seluruh umat manusia. Dosa kita dan kebutuhan kita akan keselamatan tidak terbatas pada satu budaya saja. Kita semua membutuhkan keselamatan yang ditawarkan kepada kita oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun Allah berbicara kepada generasi-generasi tertentu, Allah memastikan bahwa generasi selanjutnya yang membaca firman Allah akan memahami bahwa kebenaran yang melampaui batasan lingkungan tempat di mana teks-teks Alkitab itu dituliskan. Sebagai perbandingan, pikirkanlah tentang aljabar. Ya, matematika itu ada bagian matematika namanya aljabar, yang pertama kali ditemukan pada abad ke-9 Masehi di Baghdad, Irak. Jadi apakah ini berarti bahwa kebenaran dan prinsip-prinsip cabang matematika ini hanya terbatas pada waktu dan tempat itu? Tentu saja tidak. Prinsip yang sama berlaku untuk kebenaran firman Tuhan. Meskipun Alkitab telah ditulis dalam budaya yang berbeda dengan kita sekarang, kebenaran yang ada di dalamnya sangat relevan bagi kita sekarang, seperti kepada mereka yang pertama menerimanya. Saya ingin mengajak Anda kembali melihat video ibadah kita pada tanggal 21 April. Karena pada saat kita membahas tentang kebudayaan Alkitab dan kebudayaan kita, bagaimana kita mensinkronasikan kedua budaya tersebut, pada tanggal 21 April, acara ibadah kita di Jemaat Fisdak, saya sudah sedikit menjelaskan tentang pada saat kita membaca Alkitab dan melihat budaya kita, mari kita lihat dua hal. Yang pertama adalah konten atau isi, prinsip atau kebenaran. Ya. Dan prinsip itu akan dibungkus oleh form atau format. Ya, atau format. Jadi setiap prinsip kebenaran firman Tuhan itu ada apa? Ada pembungkusnya. Ya, formatnya. Makanya pada tanggal 21 April dalam ibadah kita, saya katakan bahwa seperti nasi jaha. Kalau di Indonesia, nasi jaha kita, beras, ketan, dan segala bumbu-bumbu itu kita masukkan ke dalam, orang Manado bilang, bulu atau bambu. Itulah pembungkusnya, nasi jaha. Tetapi di Amerika ini, kita tidak memiliki banyak bumbu, bambu, ya, kayu bambu tersebut untuk kita isi dengan nasi jaha, tetapi kita menggunakan aluminium foil. Jadi aluminium foil itulah yang menjadi pembungkus, tetapi apa saja pembungkusnya, ya, tetap kita dapat melihat bahwa isinya itu tetap tidak berbeda. Mungkin orang punya selera, dia katakan, tetap bagi saya nasi jaha itu harus dibungkus dengan bulu bambu atau bambu, ya. Mereka tidak mau terima kalau itu hanya dibungkus dengan aluminium. Tapi pada intinya, pada isinya, kita tetap melihat bahwa prinsip-prinsip itu ada. Dan kita sudah bahas sedikit pada tanggal 21 April, bagaimana ada perintah-perintah di dalam Alkitab. Seperti perintah, pada saat kita masuk berbakti, wanita itu janganlah rambutnya itu berkepang-kepang. Apa prinsipnya? Dan saya sudah jelaskan, bahwa di zaman Alkitab, rambut yang berkepang-kepang itu adalah lambang atau daya tarik seksual seorang wanita. Ya, jadi pada saat kita beribadah, pada saat kita istilahnya rambut berkepang-kepang, maka itu menimbulkan nafsu birahi mungkin pada zaman itu. Makanya Rasul Paulus katakan pada saat kamu beribadah, wanita itu jangan rambutnya berkepang-kepang, dan rambutnya itu harus ditutup pakai kerudung. Ya. Nah, rambut yang berkepang-kepang dan kerudung itu boleh saya katakan itulah format. Tetapi intinya adalah bahwa peribadatan kita itu haruslah peribadatan yang fokus kepada Tuhan dan bukan kepada wanita yang seksi dengan rambut yang berkepang-kepang. Jadi disinilah kita melihat bahwa ada perbedaan antara form, pembungkus, budaya, dan konten atau prinsip-prinsip itu. Jadi makanya kita dapat mempraktikkan segala prinsip itu di dalam Alkitab. Misalnya, ada orang katakan, pendeta, mana itu Alkitab yang membimbing, yang katakan tidak boleh kita merokok? Mana ayat Alkitab yang mengatakan tidak boleh kita menghisap ganja?
Ya, apa ada? Apa ada kira-kira prinsip Alkitab? Ada. Ya. Prinsip Alkitab adalah pertama kita melihat bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus dan jangan kita apa? Merusakkan. Prinsip lainnya kita lihat ayat demi ayat firman Tuhan menyatakan bahwa aku ingin agar supaya jiwamu itu baik-baik saja, tubuhmu itu baik-baik saja. Jadi kita harus menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya oleh sebab tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Dan kalau kita sakit misalnya, ada prinsip-prinsip Alkitab nyatakan, maka kita tidak dapat berbakti dengan bebas. Karena pada saat kita sakit, maka pikiran kita itu reseh. Pikiran kita itu terganggu untuk beribadah. Itulah sebabnya Allah tidak ingin kita sakit. Dan kalau Ia ingin agar kita memfokuskan peribadatan kita kepada Allah, maka marilah kita memiliki tubuh yang apa? Tubuh yang sehat, yang tidak diganggu dengan adanya rokok, dengan adanya hal-hal yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang akan merusak. Inilah yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan pelajaran kita. Marilah kita melihat kebudayaan Alkitab dan melihat, ya, jangan kita melihat kebudayaan Alkitab lalu kita menilai dengan kebudayaan kita saat ini. Ya, misalnya, pelajaran kita pada malam hari ini berbicara tentang ya, yang tadi saya lompat ya. Saya lompat ada satu statement di sini dikatakan kalimat pertama ya dalam bacaan kita, pengetahuan latar belakang budaya Timur Tengah sangat membantu untuk memahami beberapa bagian Alkitab. Misalnya, budaya Ibrani mengaitkan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya, tetapi ia membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, para menulis Alkitab biasanya menganggap Allah melakukan secara aktif, yang mana dalam pemikiran Barat kita, penulis kalau sahabat kita orang Barat ya, kita akan katakan bahwa dia mengizinkan dan tidak mencegah hal itu terjadi. Jadi, di dalam hukum di Amerika, kalau Anda melihat satu kejahatan sedang terjadi, ya, atau akan terjadi dan Anda tidak berbuat apa-apa, Anda tidak mencegah, maka Anda dapat disalahkan, Anda dapat disu karena Anda tidak berbuat apa-apa. Dan itu dibagi orang Barat, jadi dengan kata lain kita apa ya? Kita harus secara aktif terlibat dalam mencegah suatu peristiwa. Tetapi di Timur Tengah ya, di Timur Tengah di sini dikatakan budaya Ibrani mengatakan bahwa tanggung jawab ya, mengaitkan tanggung jawab seseorang itu juga terjadi apabila ia membiarkan itu terjadi, maka Allah itu dapat apa? Tidak dipersalahkan, ya, tidak dipersalahkan kalau apa? Itu tidak dia lakukan. Di pemikiran Barat, kalau itu biarpun kita tidak lakukan, tapi kita biarkan itu terjadi, maka kita salah. Tetapi bagi pemikiran orang Timur Tengah, kalau hanya dia biarkan itu terjadi, tapi dia tidak buat itu, it's no problem. Jadi inilah ada ayat-ayat seperti misalnya pelajaran sekolah sahabat, misalnya Allah yang dikatakan membiarkan pengerasan hati Firaun. Tapi saya ingin mengambil ayat yang lebih parah lagi seakan-akan ya, yang melihat bagaimana bagi orang Barat mereka tidak bisa terima ini. Mereka tidak bisa terima, mereka tidak bisa menerimanya. Misalnya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan mundur daripada Saul karena Saul tolak. Ya, Saul tidak mau terima roh Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi, loh, bagaimana ini roh jahat daripada apa? Daripada Tuhan. Jadi bagi budaya Barat saat ini tidak dapat diterima. Ini berarti ini Alkitab ini salah. Jadi mungkin penulisnya ini telah salah tulis. Kritikus Alkitab dari Barat menyatakan demikian. Tapi bagi orang Timur, adat Timur Tengah, itu mereka tidak ada masalah. Di sini mereka dapat memahami bahwa roh jahat yang daripada Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu memiliki roh jahat yang dia apa? Yang dia berikan sekarang kepada Saul. Kita melihat pelajaran Alkitab, maka kita akan dapati kalau kita mau menghubungkan dengan apa yang ditulis
lebih lanjut di dalam Alkitab, misalnya dalam Ayub pasalnya yang pertama, kita akan dapati bahwa sebelum atau dalam kisah Ayub ya, mungkin singkatnya, di dalam kisah Ayub kita lihat bahwa pada satu saat di dalam Ayub pasal pertama, anak-anak Tuhan datang menghadap kepada Tuhan, dikatakan di ayatnya yang ke-6. Termasuk yang datang menghadap kepada Tuhan itu adalah iblis juga. Lalu kita tahu dari kitab Ayub bagaimana iblis melihat bahwa Tuhan, kamu lihat ini Ayub ini, dia setia kepadamu itu karena kamu apa? Karena kamu lindungi dia, kamu jaga dia. Coba kamu lepaskan penjagaanmu kalau dia tidak mengutuk kamu. Lalu di ayatnya selanjutnya, ayat 12, Tuhan katakan apa? Oke, nah silakan. Oke, silakan kamu apa? Silakan kamu cobai dia, tetapi jangan sampai kamu cabut apa? Sampai kamu cabut nyawanya. Lalu pergilah iblis apa? Pergilah iblis untuk mencobai Ayub. Dan kalau kita hubungkan dengan apa? Dengan 1 Samuel 16 ayat 14 ini, kita akan dapati bahwa setelah roh jahat keluar daripada Saul, maka ada roh jahat yang di sini dikatakan daripada Tuhan, bukan berarti Tuhan yang punya roh jahat untuk kirim kepada Saul, tetapi Tuhan izinkan iblis untuk apa? Mencobai Saul. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, jadi iblis pun harus minta izin dan Tuhan izinkan, dan dalam kemaha-tahuan Allah, dia mengizinkan ini. Dalam kemahakuasaannya, Allah dapat mengizinkan ini untuk tujuan, untuk menjadi pelajaran mungkin bagi kita, dan juga untuk menjadi pelajaran bagi Saul dan umat-umat Tuhan di waktu tersebut. Jadi Tuhan izinkan, tapi bukan berarti Tuhan apa? Bersalah. Nah, bagi hukum di Amerika mungkin saat ini, kalau Anda sudah izinkan, Anda juga apa? Bersalah. Tapi bagi ada Timur Tengah, kebudayaan Timur Tengah itu tidak. Ya, Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Dan itulah sebabnya di dalam Yakobus 1 ayat 13, Yakobus 1 ayat 13 di situ dikatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak bisa dipersalahkan. Jadi pada saat Allah izinkan iblis mencobai Ayub, sekalipun Allah tidak bisa disalahkan, oleh sebab tidak ada rancangan Allah yang mencelakakan Ayub, atau mencelakakan Saul, atau mencelakakan kita. Kalau Allah izinkan, Allah tahu bahwa izin yang dia berikan itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan masa depan yang lebih baik bagi kita, seluruh umat manusia. Jadi marilah kita melihat perbedaan kebudayaan Alkitab, dan apabila kita memiliki satu pemahaman bagaimana Alkitab itu dibentuk dalam satu kebudayaan tertentu untuk orang-orang di Timur Tengah, orang Israel pada waktu itu. Tetapi kita dapat tetap melihat prinsip-prinsipnya pada saat ini. Dan mungkin pada saat ini gantinya kita melihat ada prinsip-prinsip tersebut dibungkus oleh kebudayaan Alkitab, tapi sekarang mungkin kita dapat melihat aplikasinya dengan melihat apa kira-kira aplikasi dari prinsip tersebut yang dapat menjadi bahagian kita pada saat ini. Inilah mungkin penjelasan yang dapat saya berikan.